Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Francisca Mala Oktaviana, NIM D10611616021, Program Studi Teknik Industri Universitas Tanjung Pura. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari penelitian tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Sosial Marketing Campaign terhadap keputusan konsumen bertransaksi menggunakan aplikasi My Pertamina di Pontianak. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Eng Muhammad Sofitra STMT selaku dosen penguji utama saya, Bapak Novei Kalistus Hajanggu STMT selaku dosen penguji kedua saya, kepada Bapak Dedi Wijayanto STMT selaku dosen pembimbing utama saya, dan Bapak Triwahyudi STMT selaku dosen pembimbing kedua saya. Baiklah, saya akan lanjutkan. Latar belakang dari penelitian yang saya ambil ini adalah di mana pada zaman modern dan penuh dengan digitalisasi sekarang ini, membuat PT Pertamina Persero membuat suatu program yang bernama aplikasi My Pertamina, di mana program ini ditujukan kepada konsumen untuk mempermudah cara bertransaksi, terutama dalam pembelian produk Pertamina. Program ini juga dibuat sebagai reward kepada para konsumen yang telah setia membeli produk-produk Pertamina. Dalam aplikasi ini banyak sekali penawaran dan promosi yang didapat oleh konsumen ketika hendak bertransaksi menggunakan app Pertamina. Akan tetapi hal ini tidak disadari oleh rata-rata konsumen yang membeli produk Pertamina. Mungkin saja hal ini konsumen tidak menyadari hal itu karena sosial marketing campaign yang telah diberikan dari pihak Pertamina belum menarik. Untuk itu hal ini mendorong saya melakukan penelitian untuk melihat bagaimana pengaruh dari kampanye pemasaran sosial atau social marketing campaign ini tadi terhadap keputusan konsumen dalam bertransaksi. Selanjutnya, rumusan masalah yang saya buat dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimana pengaruh sosial marketing campaign terhadap keputusan konsumen dalam bertransaksi dan variabel apa saja yang mempengaruhi konsumen dalam menggunakan aplikasi My Pertamina. Yang kedua, bagaimana merumuskan strategi yang baik pada social marketing campaign sehingga dapat meningkatkan jumlah pengguna aplikasi My Pertamina. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian saya adalah yang pertama untuk membuktikan bahwa terdapat pengaruh sosial marketing campaign serta mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam bertransaksi menggunakan aplikasi My Pertamina. Tujuan yang kedua adalah menghasilkan rekomendasi strategi berdasarkan variabel-variabel yang mempengaruhi minat konsumen menggunakan aplikasi My Pertamina. Pembatasan masalah yang saya buat dalam penelitian saya ini yang pertama ialah responden merupakan penduduk kota Pontianak. Yang kedua, responden dalam penelitian ini ialah orang yang mengetahui aplikasi My Pertamina. Yang ketiga adalah pernyataan yang saya berikan berupa kuesioner yang hanya disebarkan secara online. Dan yang keempat, pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan alat bantu Statistical Product and Service Solution atau SPSS versi 22. Asumsi yang saya buat dalam penelitian ini adalah yang pertama, responden dianggap memahami isi pernyataan yang terdapat pada kuesioner dan dapat mengisinya dengan baik dan benar sesuai dengan harapan dalam penelitian. Yang kedua, responden yang melakukan pengisian kuesioner sendiri tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun. Berikut adalah penelitian terdahulu. Yang pertama ada Sigit Indra Wijaya, yang kedua ada Bayu Prawira dan Ninyoman Kertayasa. Yang ketiga ada Kenny Lestari, yang keempat ada Rizka Merindra Purba dan M. Kolik Mawardi. Yang kelima ada Andini Rahmadani tahun 2019. Posisi penelitian yang saya lakukan berada di bawah Andini Ramadhani
2019, di mana variabel yang saya gunakan yaitu sama dengan penelitian lainnya, social marketing campaign, dengan ini adalah variabel X-nya dan variabel keputusannya atau variabel Y-nya itu posisi penelitian yang saya lakukan sekarang sama dengan Sigit Indrawijaya, Kain Lestari, Rizka Merinda Purba, dan M. Khalid Mawardi, dan Andini Ramadhani tahun 2019. Metode yang digunakan juga berbeda dengan penelitian lainnya. Objek penelitian yang saya lakukan sekarang adalah terhadap aplikasi My Pertamina itu sendiri, dengan menilai kampanye yang telah diberikan oleh pihak Pertamina. Berikut adalah diagram alir dari penelitian saya yang dimulai dengan studi lapangan dan wawancara yang sudah pernah saya lakukan. Yang kedua ada studi literatur, yaitu analisis linear berganda, yaitu metode yang saya gunakan. Yang kemudian adalah dibuatnya pendahuluan berupa latar belakang, batasan, asumsi, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah mengidentifikasi variabel, membuat kuesioner, melakukan pengumpulan data, dan rekapitulasi, lalu dilihat kembali apakah data telah cukup atau tidak. Jika data telah cukup, dilanjutkan pada uji validitas dan reliabilitas. Nah, apakah data sudah valid dan reliable? Jika belum valid dan reliable, maka penelitian akan kembali pada saat proses pengumpulan data. Jika data sudah valid dan reliable, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, kemudian dilakukan analisa hasil, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Ini adalah hasil dari identifikasi variabel, yaitu variabel social marketing campaign, di mana di dalamnya terdapat variabel X1, yaitu menciptakan kesadaran dan ketertarikan. Variabel X2 merubah kerangka pikiran dan perilaku. Variabel X3 adalah mendorong membentuk keinginan yang kuat, mewujudkan perubahan perilaku. Variabel X4 memberdayakan agar niat menjadi tindakan nyata, di mana variabel X ini dilihat pengaruhnya terhadap keputusan dari konsumen untuk melakukan transaksi. Selanjutnya adalah menentukan hipotesis atau praduga sementara, di mana H01 kampanye pemasaran sosial atau social marketing campaign secara keseluruhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen. Variabel hipotesis H02 yaitu apakah kampanye pemasaran social marketing campaign secara keseluruhan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen. Yang ini adalah pengaruh keseluruhan H0 dan H1, H01 dan H02, dan H11 sampai dengan H42 merupakan pengaruh dari tiap variabel-variabel terhadap keputusan konsumen ini tadi untuk bertransaksi menggunakan aplikasi My Pertamina. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner dengan model pernyataan dalam bentuk skala Likert yang disebarkan kepada 100 responden, yaitu konsumen yang telah mengetahui aplikasi My Pertamina. Penyebaran kuesioner dilakukan secara online kepada masyarakat di Kota Pontianak yang memiliki kendaraan, seperti yang terdata di Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak tahun 2020. Berikut adalah perhitungan populasi dan sampel, dan didapatkanlah hasil bahwa sampel yang akan mewakili populasi dalam penelitian ini adalah 100 orang atau 100 sampel. Berikut hasil dari rekapitulasi penyebaran kuesioner berdasarkan jenis kelamin, terus kemudian ada berdasarkan umur, pekerjaan, pendidikan. Kemudian rekapitulasi hasil penyebaran kuesioner berdasarkan pendapatan, jenis kendaraan,
memiliki platform e-wallet atau tidak, berdasarkan jenis e-wallet atau dompet elektroniknya. Selanjutnya ada rekapitulasi hasil penyebaran kuesioner berdasarkan jumlah pengisian saldo, sumber dari kampanye yang didapat, tanggap dan selanjutnya adalah rekapitulasi berdasarkan tanggapan responden. Pengolahan data yang dilakukan pertama kali adalah menguji instrumen dalam penelitian. Uji instrumen dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, berdasarkan hasil, seluruh item dikatakan valid karena hasil pengujian menunjukkan bahwa semua hasil dari nilai R hitung dalam uji validitas untuk setiap item pertanyaan melebihi R tabel. Untuk uji reliabilitas juga didapatkan hasil bahwa seluruh item dikatakan reliable. Hal ini dikarenakan nilai Cronbach's alpha dalam setiap total item pernyataan dari variabel tersebut melebihi koefisien alpanya, yaitu 0,6, sesuai dengan ketentuan dari uji reliabilitas Cronbach's alpha. Selanjutnya, pengolahan data selanjutnya adalah melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini sendiri adalah merupakan asumsi-asumsi yang terdapat dalam analisis regresi linear berganda untuk memberi kepastian bahwa hasil persamaan regresi tersebut sudah memiliki ketetapan konsisten serta tidak bias. Nah, berikut hasil dari uji asumsi klasik yang telah dilakukan. Yang pertama ada uji normalitas. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat dikatakan bahwa uji data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari uji Kolmogorov, grafik histogram, dan p-plots. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Nah, berdasarkan uji multikolinearitas dapat dilihat bahwa nilai tolerance untuk semua variabel social marketing campaign 0,10. Nah, berdasarkan tabel di atas juga dapat diketahui bahwa semua nilai pada FIF lebih kecil dari 10,00. Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian pada model regresi mengenai uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas pada data yang didapat. Selanjutnya, uji asumsi selanjutnya adalah uji heterokedastisitas. Nah, dapat diketahui juga bahwa dalam penelitian ini data dikatakan tidak ada masalah heterokedastisitas. Hal ini dilihat dari nilai level signifikansi sebesar 0,05. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Nah, berdasarkan hasil pengujian juga dapat dikatakan bahwa seluruh data bebas dari uji autokorelasi. Yang tahap terakhir dalam penelitian ini adalah uji hipotesis. Nah, uji hipotesis yang merupakan praduga atau jawaban sementara yang dibuat berdasarkan perumusan masalah yang terdapat dalam suatu penelitian. Berikut adalah hasil praduga ataupun jawaban sementara yang telah dilakukan dalam penelitian ini. Dari secara keseluruhan social marketing campaign atau UGF dapat dikatakan bahwa hipotesis H0 diterima. Dalam hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari seluruh variabel social marketing campaign atau X1, X2, X3, dan X4 terhadap keputusan konsumen. Nah, berdasarkan hasil uji T atau uji hipotesis secara parsial, dapat diketahui bahwa terdapat 2 variabel yang berpengaruh dan 2 variabel yang tidak berpengaruh. Variabel yang tidak berpengaruh yaitu hipotesis H1, yaitu menciptakan kesadaran dan ketertarikan. Dan variabel H3, mendorong membentuk keinginan yang kuat mewujudkan perubahan perilaku.
ini juga tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. Hal ini bisa dilihat dari ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam uji hipotesis, uji F, dan uji T. Berikut adalah hasil dari analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil yang diperoleh, analisis regresi linier berganda dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa konstanta atau nilai A memiliki nilai sebesar 9,432. Artinya, jika X1, X2, X3, dan X4 memiliki nilai 0, maka keputusan konsumen atau Y nilainya ialah 9,432. Selanjutnya, koefisien regresi variabel X1 memiliki nilai sebesar 0,370, negatif 0,370. Artinya, jika variabel independen lainnya memiliki nilai yang tetap dan X1 mengalami kenaikan satu satuan, maka keputusan konsumen atau Y akan mengalami penurunan sebesar 0,370. Tanda negatif pada koefisien regresi menunjukkan hubungan yang negatif. Penjelasan selanjutnya dapat dilihat dalam slide. Nah, berdasarkan hasil pengolahan data dengan melihat koefisien determinasi atau nilai R-square, diketahui bahwa pengaruh sosial marketing campaign ini sebesar 2,1%, sedangkan 73,9% itu disebabkan oleh pengaruh lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil pengolahan data dan dari penelitian ini bahwa dapat dibuatlah rekomendasi strategi sebagai berikut. Untuk variabel menciptakan kesadaran dan ketertarikan atau X1 dengan indikator kemampuan menarik perhatian, rekomendasi strategi yang diberikan adalah yang mengkampanyekan kembali aplikasi My Pertamina di tempat yang lebih strategis di Pontianak, yang menarik perhatian konsumen terutama dalam sosial media. Rekomendasi strategi lainnya juga dapat dilihat dalam slide. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah yang pertama, hasil dari perhitungan uji simultan atau uji F membuktikan bahwa secara keseluruhan sosial marketing campaign berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam bertransaksi. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan yang kurang dari 0,05 atau hasil yang didapat ialah 0,00 kurang dari 0,05 dan nilai F hitung lebih besar dari F tabel atau 8,394 lebih besar dari 2,00 sehingga dalam hal ini hipotesis H0 diterima. Hasil perhitungan uji parsial atau uji T juga membuktikan bahwa variabel yang berpengaruh adalah mendorong membentuk keinginan yang kuat mewujudkan perubahan perilaku atau hipotesis H2 dengan nilai signifikan yang kurang dari 0,05 atau hasil yang diperoleh yaitu 0,00 kurang dari 0,05 dan nilai T hitung lebih besar dari T tabel atau 4,809 lebih besar dari 1,660. Variabel lainnya yang berpengaruh adalah memperdayakan agar niat menjadi tindakan nyata atau hipotesisnya adalah H4 dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau hasilnya 0,02 kurang dari 0,05 atau nilai T hitung lebih besar dari T tabel atau 3,147 lebih besar dari 1,660. Kesimpulan yang kedua adalah rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan jumlah pengguna aplikasi My Pertamina adalah dengan lebih meningkatkan strategi pada variabel yang berpengaruh dalam social marketing campaign ini, yaitu dilakukan dengan cara mengadakan kampanye dengan bekerja sama dengan tokoh-tokoh tinggi di masyarakat untuk mensosialisasikan aplikasi My Pertamina, mengadakan pelatihan penggunaan aplikasi My Pertamina untuk karyawan agar aplikasi yang ditawarkan lebih menarik, melakukan observasi kembali di lapangan untuk mengetahui kendala dan keluhan yang dihadapi oleh konsumen, melakukan kerjasama dengan link aja untuk menukar poin yang ada
pada aplikasi My Pertamina agar bisa digunakan konsumen, memberikan reward secara khusus bagi masyarakat Kota Pontianak, dan menukarkan poin dalam aplikasi My Pertamina, dan undian yang diberikan kepada konsumen menggunakan aplikasi My Pertamina harap dilakukan setiap minggu. Saran yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah yang pertama untuk PT Pertamina sebaiknya lebih meningkatkan strategi sosial marketing campaign, terutama pada sosial media dengan membuat kerjasama dengan influencer di Kota Pontianak. Yang kedua adalah PT Pertamina sebaiknya lebih meningkatkan strategi dengan memasang iklan berupa media cetak pada tempat-tempat yang lebih strategis di Kota Pontianak. Yang ketiga, penelitian selanjutnya perlu menambahkan jumlah sampel lebih banyak agar lebih baik dalam mewakili jumlah populasi. Yang keempat, penelitian selanjutnya dapat melanjutkan penelitian secara lebih fokus terhadap pengaruh sosial media terhadap minat konsumen untuk menggunakan aplikasi My Pertamina. Baiklah, sekian presentasi dari penelitian akhir saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf.